poin dari pendidikan guru penggerak yang memang harus menjadi budaya kita. Ini untuk apa kedepannya, tentu ini berkaitan dengan proses perbaikan. Kegiatan pengingat direfleksi, pengingat melakukan terterang yang sudah kita capai apa, yang belum apa, dan apa langkah yang harus kita ambil, seperti itu. Pengingat ari kanggo ayeuna mah pengingat kada didiskusikeun terkait sareng kepanitiaan, sareng sanes kantena, panjenengan ku abdi bade disanggakeun wae ka emak. Mangga mah dipimpin wae kanggo penyusunan kepanitiaan. Apa kan kamu pada mah? Oh iya beda aja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dari komunitas belajar PGRI cabang Tarogong Kaler serta rekan-rekan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Tarogong Kaler dapat bersilaturahmi dan bermuajahah bersama ibu dan bapak guru yang ada di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita ya wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau nabinya, dan semoga syafaatnya kelak di yaumul jazaa kita terima dan kita rasakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini di depan kita ada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Tarogong Kaler. Pada kesempatan kali ini mohon izin beliau semua adalah calon guru penggerak yang pada saat ini gitu ya di angkatan 7 merupakan calon guru penggerak yang saya dampingi gitu. Saya di guru penggerak sekarang berperan sebagai pengajar praktik untuk rekan-rekan, alhamdulillah guru-guru yang ada di Kecamatan Tarogong Kaler sebanyak 7 orang, dan di Tarogong Kaler itu ada 9 orang sebetulnya. Ada Bu Hera dari Abror ya, tapi beliau PP-nya bukan sama saya tapi oleh rekan saya Pak Wandi, dan juga di sini hadir rekan kita dari Kecamatan Samarang ya. Ada Ibu Esti, nanti kita perkenalkan, dan ini merupakan kolaborasi kita gitu ya di proses diseminasi terkait dengan konsep atau modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif. Aya anu atas terang budaya positif atau masih tanda tanya di Diana? Baik Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari pendidikan guru penggerak akan menyampaikan terkait dengan konsep budaya positif yang sudah kami pelajari dalam LMS ya, terkait konsep-konsep yang kekinian Bu. Materi anu aya dina guru penggerak teh sanes kanggo guru penggerak unggul. Ieu teh kangge sadayana guru. Janten upami engke urang kenging konsep diseminasi ti para guru penggerak tiasa diimplementasikan di kelas masing-masing. Pangintenya upami mayunan urang kali anu bangor kumaha engke tina budaya positif kumaha carana aya ya. Kanggo keberkahan panginten urang awali wae ieu kegiatan ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah diseminasi terkait dengan modul 4 yang semuanya di paket modul 1 itu ada 4, mulai dari konsep pemikiran Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, kemudian masuk lagi dan diakhiri dengan 1.4 yaitu budaya positif. Di sini ada rekan-rekan kita. Ini ada Ibu Ade Nurita, Ibu Kepala Sekolah dari SDN 2 Pasawahan. Di sini ada Ibu Guru dari Panjiwangi SDN Panjiwangi 1. Ada Ibu Dina
dari SDIT Darul Abror, ada Ibu Lina dari SDN Mekarwangi 1, Ibu Santi Rahayu dari SDN 1 Panjiwangi, Ibu Sri Wendari O2 Ibu Santi Rahayu dari SDN 2 Panjiwangi Rai Rangkanya. Kemudian ada Ibu Sri Wendari dari SDN 1 Sukawangi. Di sini ada Ibu Wulan Yudianti dari SDN 1 Pasawahan. Ada Isbah Mauludin Pakasepna di angkatan 7 Nyalira kayak Pusadayana di SDN 4 Langansari. Ada Ibu Hera dari SDIT Darul Abror, rekannya Ibu Dina, dan ini Ibu Siti kedah nate dia teh. Nah, kayak di nama ayah khusus foto limited edition ya. Si Ibu Estin. Nah, Bu Estin nama panggilan untuk Ibu Siti ya. Siap. Baik Bapak dan Ibu semua, silahkan semua di sini materinya Bapak Ibu. Materinya terkait dengan perubahan paradigma belajar. Dina belajar teh urang teh kudu kumaha ayeuna teh dina teh panginten Bu ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang termasuk konsep di sini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ari manusia teh motivasinya teh naon wae berperilaku seperti itu teh. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Guru itu seperti apa saja. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Sugan teh segitiga teh tarigu wae yang punya di dieu mah aya segitiga teh terkait dengan konsep budaya positif yaitu segitiga restitusi. Dari 7 materi yang ada di depan, Ibu tertarik yang mana silahkan Ibu catat dalam hati, saya tertarik yang mana, saya ingin pelajari yang mana. Mudah-mudahan semuanya tertarik karena ini saya yakin ini semuanya baru dan harus kita pahami dan insya Allah nanti kita akan implementasikan di sekolah masing-masing ya. Nanti ada 4 buku yang saya buat berdasarkan hasil praktik baik yang di dalamnya berisi artikel tadi anu dijelaskan ku paparhan. Insya Allah aya di lebetna panyentenya kumaha ari artikel teh ieu mah artikelna sesuai sareng artikel yang ada di LMS Guru Penggerak. Berbeda dengan artikel yang harus masuk ke jurnal seperti yang dikatakan oleh Pak Farhan. Memang itu harus memerlukan waktu yang intens dan khusus ya untuk membahasnya. Dan kami di sini di komunitas belajar insya Allah apabila itu akan menjadi sebuah kebutuhan akan kami jadikan sebuah program ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu silakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk mempresentasikan materi yang sudah ada di papan berikut ini. Silakan. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Linatin Kustina. Bapak mohon dicatat ya apa yang perlu ditanyakan, apa konsep yang sudah dipahami. Nanti apabila bertanya atau apa, insya Allah diberikan buku yang sudah ada. Silakan Bu Lin. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah jadi poinnya di atas dikenalkan tadi ku Ibu Pepe atau Priyogi ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun nami abdi Linatin Kustina kaleresan danget ayeuna ngawulang di SDN 1 Mekarwangi. Bias dicampur wae nya Ibu Bapak pados tah gitu gado-gado geraos sama. Untuk yang pertama di sesi ini saya akan coba memaparkan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma aya nu kantos kuningnya ari paradigma belajar itu yang bagaimana? Ada Ibu Bapak? Acan. Iya. Siap. Satajan dilanjut coba kita melakukan dulu percobaan. Coba buka. Di sini kita akan coba berpasang-pasangan ya Bu ya. 2 orang. Boleh silakan memilih dengan siapa Anda akan berpasangan. Atas
Atas kengeng? Atas kengeng? Berpasang-pasangan Bu calingnya, biar kita bisa apa namanya nanti bisa, ayo sudah ya Abi ya, berpasang-pasangan. Sekarang begini, diumpamakan satu itu sebagai A, mangga pada saha atau jantan A. Kemudian yang kedua jantan B. Sudah? Yang A siapa? Yang B siapa? Untuk A, yang harus Anda lakukan adalah coba Anda bayangkan Anda menggenggam, mau itu sebuah benda boleh ataupun apa, bayangkan oleh Anda bahwa di dalam genggaman Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan tidak bisa dilepaskan karena itu sangat berharga. Saking berharganya siapapun tidak bisa membukanya. Boleh? Mau uang boleh? Pokoknya bayangkan, sudah? Ya. Kemudian buat B, Anda bertugas coba Anda lakukan bagaimana caranya supaya si A bisa membuka tangan itu. Ya, bagaimana caranya? Mau Anda melakukan paksaan, mau Anda melakukan bujukan, mau Anda melakukan pokoknya segala cara, mau suami misalkan Anda mengasih uang biar dia membuka, boleh. Pokoknya silahkan segala cara Anda lakukan supaya si A membuka apa yang dia genggam. Siap ya? Siap Ibu? Coba kita lakukan 5 detik ya Bu ya. 1, 2, 3. Coba lakukan. Silakan. Boleh. Pokoknya segala cara Anda lakukan. Sudah Bu? Sudah ya? Sudah ya? Tidak mau membuka? Ayah yang biasa buka tuh? Iya. Nah, dari sini kita nanti akan pelajari seperti itulah ya, seperti itulah kita sebagai seorang pendidik nantinya sebetulnya tidak bisa kita membimbing anak didik kita seperti apa yang kita inginkan gitu ya, seperti halnya itu tadi. Apalagi anak yang tidak mau membuka dirinya untuk dikasih masukan atau untuk diberikan apa yang kita kehendaki gitu ya. Di sini coba buka tadi, yang tadi Bu. Apakah Anda atau B yang bersedia membuka? Jawabannya pasti itu relatif ya Bu ya. Atau apakah A atau B yang mau menutup kepalanya? Itu juga relatif. Dan untuk yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapakah yang menjadi kontrol? Di sini kita akan belajar kontrol nanti dengan rekan saya. Siapakah yang memegang kendali sebetulnya? Apakah A bisa memegang kendali? B yang bisa memegang kendali? Sebetulnya yang bisa memegang kendali adalah diri kita sendiri ya Bu ya. Tidak bisa orang lain memegang kontrol atas orang lain. Yang bisa, yang mau membuka adalah dirinya sendiri, yang mau menutup adalah dirinya sendiri gitu ya. Kemudian itu seperti tadi. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanyalah
diri kita sendiri. Sehingga dari sini kita tahu bahwa kita sebagai guru sebetulnya tidak bisa mengontrol murid kita secara langsung ya. Nah, di sini ada kontrol menurut Dr. William Glasser, di mana bahwa yang kita prediksi selama ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Semua itu hanyalah ilusi. Karena sebetulnya yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita sendiri. Memang pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sehingga bagaimanapun caranya, kalau anak itu tidak mau melakukannya, otomatis kita tidak bisa memaksanya ya. Itulah yang menurut Dr. William Glasser. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan itu bermanfaat dan efektif. Sebetulnya itu hanya ilusi juga, Bu. Karena apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan itu semua juga dinyatakan sebagai ilusi, bahwa sebenarnya kita tidak bisa penguatan positif belum tentu ya dijadikan sebagai kontrol yang itu. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selama ini memang kita kebanyakan ya, bukan kita khususnya saya, kalau ke anak itu biasanya sebelum belajar saya memang terhadap anak itu biasanya kalau kita mengini anak pasti dibawanya ke merasa bersalah dia. Kenapa kamu ini gitu kan, biasanya gitu ya Bu ya. Kenapa kamu ini? Jadi secara tidak langsung si anak merasa bersalah. Oh iya, padahal semua itu bukan untuk menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka sebetulnya ya Bu ya. Kalau kita pojokan seperti itu, padahal kita hanya ingin misalkan anak itu sadar ya tadinya, padahal semua itu salah ya. Oleh karena itu kita coba untuk mengubah paradigma kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan, bukan kebanyakan, itu terjadi juga pada diri saya sebelumnya, bahwa pada hakikatnya kita itu bisa memaksa anak. Si anak bakal bisa, si anak kudu ya bisa, atau gimana gitu ya. Sebetulnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, justru akan membuat anak nantinya merasa dituntut, ya Bu, merasa dituntut untuk ini, dituntut untuk itu, dan sekarang setelah saya mempelajari modul 1, paradigma kita seperti halnya kita mengontrol anak untuk menjadi lebih baik tidaklah begitu mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan. Karena menurut filosofi juga, filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa hendaknya bukan tetapi kita hanya menuntun anak. Kita menuntun supaya anak kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya di sini menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan, Bu, perlahan sedikit
sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ubahlah sikap atau perilaku kita. Yang tadinya kita selalu menuntut anak supaya dia bisa, sekarang kita menuntun. Yang tadinya teacher center, kita rubah menjadi student center. Kemudian oleh karena itu, nah di sini ada perubahan yang tadinya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini dari stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Tidak ada sebetulnya Bu, tidak ada kebutuhan setiap murid yang sama. Ya, jadi teori kontrolnya realitas kita itu berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik ataupun sebagai orang yang lebih dewasa, hendaknya kita merubah paradigma itu dari sekarang supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, mungkin apa atas kena disimpulkan kita maknanya. Kesimpulannya saja dari perubahan paradigma tadi, seorang bisa merubah paradigma jika dia berpegang teguh ingin membuat perubahan menuju hal yang lebih baik. Mangga ibu bapak anu numawisor abdi anu acan daftar CGP dasanesku adanya regulasi untuk jadi apa tidak. Sebetulnya di CGP itu ilmunya sangat bermanfaat, ilmunya sangat bagus sekali, sehingga kalau kita terapkan, insya Allah pendidikan akan seperti apa yang kita inginkan. Ya, rupanya demikian perubahan paradigma dari saya. Mudah-mudahan Bu Bapak tidak cukup puas. Bu Lina terkait dengan aksi nyata yang sudah Bu Lina lakukan mengenai konsep, silakan. Nah, kebetulan yang sudah saya lakukan di sekolah untuk mengubah paradigma saya tadi, saya coba merubah yang tadinya selalu menuntut anak untuk bisa. Nah, sekarang Bu, saya coba perlahan-lahan hanya menuntut anak, ya, hanya menuntun. Jadi memang betul di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada kan capaian ranking gitu kan. Nah, itulah. Jadi memang tidak menjadi patokan. Memang harus bisa. Memang harus tersampaikan segala yang sudah dikurikulumkan. Tetapi memang mungkin kita hanya menuntunnya saja, tidak menuntut. Ya, dan anak yang nantinya akan menjadi center dari setiap kegiatan. Saya telah melakukan di kelas juga sudah menggunakan membuat keyakinan kelas supaya anak-anak sebelum melakukan dia sadar sendiri bahwa kita ini akan melakukan sesuai apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Jadi paling tidak dengan keyakinan kelas nanti anak-anak akan melakukan apa yang telah mereka sepakati, apa yang telah mereka yakini, sehingga mereka tidak akan merasa terpaksa. Dan semua itu demi anak didik kita. Ya, keberpihakan kepada siswa Bu Lina ya. Jadi saat ini Bu Lina sudah tidak menuntut lagi, tetapi menuntun ya. Tidak menuntun, tetapi harus menuntun. Baik, aplaus untuk Ibu Lina. Silakan nanti pertanyaannya di sesi pertanyaan. Sekarang dikip dulu pertanyaannya, boleh dicatat karena kita akan masuk ke pemapar yang kedua ya. Berikutnya adalah Ibu kesempatannya kepada rekan-rekan guru semuanya yang pada kesempatan hari ini. Refleksi yang dapat saya tangkap dari diseminasi ini yaitu bahwa pendidikan di zaman sekarang ini
bukan hanya sebagai kuantitas tapi kualitas, dalam artian memenuhi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Seperti soft skill pada zaman sekarang ini memang sangat dibutuhkan, bukan hanya nilai-nilai semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Bu Citra atas refleksinya. Barangkali ada yang mau memberikan tambahan. Siap, silahkan Bu. Bapak-bapaknya lupa jangan mau kalah. Siap, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15.30 yang saya tangkap dari rekan-rekan guru CCP, alhamdulillah banyak sekali. Pertama, saya baru mengetahui ya bahwasanya pendidikan itu sebagai seorang guru yang diutamakan adalah keikhlasan. Karena apa? Kita tidak boleh menuntut anak harus bisa, tetapi harus menuntun anak untuk menjadi bisa. Karena kalau kita memaksakan anak untuk bisa, menuntut untuk bisa, maka keikhlasannya itu akan hilang gitu ya. Lalu selain itu, yang saya tangkap juga untuk mengatasi problem yang ada pada peserta didik, kita tidak boleh langsung memberi hukuman, tetapi kita harus mencari literasi yang lengkap. Pertama, kita harus mengetahui latar belakang anak sehingga anak mempunyai masalah seperti itu, melakukan masalah seperti itu. Kita harus literasi kehidupan anak secara lengkap sehingga kita bisa memberikan solusi untuk anak tersebut tanpa harus menyalahkan siapapun, menyalahkan orang tua, guru, ataupun menyalahkan anak. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur enggak ayo pada namihan. Bapak-bapak cenah supados. Pada ini bade. Pak Ridwan bade. Pak Agung. Bapak saha nu ditetep? Pak Amar. Pak. Oke.
kemarin kalian berlibur? Baik. Kemana aja liburannya? Enggak pada liburan? Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kemarin kita sudah menyelesaikan akhir pembelajaran di semester 1 kemarin. Ya, hari ini kita akan menginjak ke semester 2, di mana di semester 2 kita harus lebih apa lagi? Lebih baik lagi, lebih pintar lagi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita sepakati. Sebelum kita menginjak semester 2, kita bikin keyakinan kelas terlebih dahulu. Sama halnya seperti semester kemarin. Ya, kita sudah kan membuat keyakinan kelas? Sudah. Ya, coba untuk keyakinan kelas yang akan datang, kita buat lagi, kita sepakati bersama, kemudian nanti kita laksanakan bersama. Karena kalian sudah kelas 6, sehingga kalian akan tahu apa yang harus kalian laksanakan sesuai dengan keyakinan yang telah kalian buat sendiri. Ya. Kalau semester kemarin masih ingat apa aja keyakinan kelasnya? Tidak boleh makan ketika belajar. Apa lagi? Tidak boleh main HP ketika belajar. Apa lagi? Kemudian tidak datang itu kemarin keyakinan kelas yang telah kita sepakati di semester 1. Hari ini kita akan buat lagi kesepakatan untuk semester depan ya. Jadi dari sekarang kita akan membuat kesepakatan yang akan kita laksanakan bersama. Siap ya? Siap. Sekarang kalian tuliskan di sini kesepakatan yang akan kalian sepakati bersama. Ya, setiap satu orang bikin satu nilai-nilai yang akan kalian sepakati. Nilai-nilai baik yang akan kalian laksanakan. Nilai-nilai baik yang akan kalian lakukan di kelas. Ya, sehingga nantinya kalian tidak akan merasa terbebani karena ini apa? Kemauan kalian atau kesepakatan kita ya. Siap nggak? Siap. Siap bikin keyakinan? Siap. Siap untuk melaksanakannya? Siap. Yakin? Yakin ya? Sebelum kita buat kesepakatan terlebih dahulu, biar kita semangat, yuk. Masih ingat tepuk? Masih ingat? Siap, konsentrasi. Pagi, malam. Kalau malam itu bagaimana kemarin? Boleh tepuk kan? Kenapa tidak boleh tepuk? Kan kalau malam itu biasanya orang lain pada tidur. Dan kita harus bagaimana? Menghormati orang yang tidur dengan tidak berisik. Itu nilai yang bisa kita ambil dari tepuk ini ya. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Hebat ya. Tepuk hebat gimana? Gimana? Coba 1, 2, 3. Hebat ya. Hebat. Wow, hebat. Gitu kan. Sekarang kalian tulis
Ibu akan bagikan. Sudah belum? Ayo yang sudah tempel ke depan ya. Ini. Tempel ke depan. Kita lihat kesepakatannya. Yang lain sudah? Sudah semuanya ya? Sudah, masih ada? Nah, lihat. Kita baca ya. Keyakinan kelasnya ada tidak datang terlambat ke sekolah. Kemudian memakai seragam lengkap dan rapi. Kemudian tidak memainkan HP ketika belajar. Tidak boleh main HP, ini udah ya, yang ini ya, sama berarti. Kemudian keyakinan kelasnya tidak boleh makan dan minum di kelas. 4 ya. Kemudian tidak memainkan HP, sudah. Tidak datang terlambat ke sekolah, sudah. Kemudian tidak datang terlambat, sudah. Kemudian tidak datang terlambat, sudah. Yakin melaksanakan piket sesuai jadwal. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya. Tidak memainkan HP, sudah. Tidak boleh terlambat ke sekolah, sudah. Tidak boleh tidur di kelas saat belajar. Berarti ada berapa ini? Ini sama ya. Ada 6 nilai. Ya. Nah, dari 6 nilai ini akan kita sepakati bersama. Akan kita jadikan keyakinan kelas itu seperti halnya apa ya? Peraturan sekolah? Peraturan kelas? Hah? Peraturan kelas? Jadi kalau setiap peraturan harus kita sepakat, harus kita lakukan. Siap ya? Siap. Coba baca di sini ada yang pertama tidak datang terlambat. Kedua, memakai seragam lengkap dan rapi. Yang ketiga, tidak memainkan HP ketika belajar. Tidak boleh makan dan minum. 5. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan yang ke-6, tidak boleh tidur di kelas saat belajar. Sudah? Siap kita sepakati? Siap. 6 poin itu merupakan keyakinan kelas 6. Ya. Keyakinan yang Ibu buat bukan? Tapi siapa yang buat? Kalian sendiri. Sehingga kalian laksanakan juga. Karena itu apa? Merupakan tanggung jawab. Ya. Garis tuin.
bersama menjadi sebuah kesepakatan kelas 6. Ayo, siapa? Boleh cepat. Semuanya. Seni bukan ke depan? Tahu dulu. Seni tahu. Tadi Seni datang ke sekolah jam berapa? Jam 8. Lalu Seni tahu kan masuk kelas sekolah kita itu jam 7.30. Jadi jika Seni datang dari rumah jam 8, apakah itu artinya Seni datang tepat waktu? Nah, Seni, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Begitu juga ibu pernah melakukan kesalahan dengan datang terlambat. Namun di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Sandy tidak datang lagi kesiangan ke sekolah. Nah, kira-kira Sandy melakukan itu pasti ada alasannya. Boleh ibu tahu kenapa alasan Sandy datang ke sekolah kesiangan? Saya tidur larut malam. Oh, jadi datang ke sekolah itu karena bangunnya kesiangan. Nah, jadi Sandy datang ke sekolah terlambat karena bangun kesiangan. Dan kenapa bangun kesiangan? Begitu. Kira-kira apakah datang terlambat merupakan salah satu keyakinan kelas kita? Jadi masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Baik. Ya. Jika masih ingat keyakinan kelas, lalu langkah-langkah apa yang akan Sandy lakukan supaya Sandy tidak datang terlambat ke sekolah? Tidak terlalu Terus? meminta ibu membangunkan ibu supaya tidak kesiangan. Ya.
Dan kapan itu akan mulai Sandy lakukan? Mulai hari ini. Baik. Baiklah Sandy, kalau itu yang akan Sandy lakukan, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Sandy selalu menjadi anak yang selalu mentaati keyakinan kelas kita. Terima kasih. Silakan. Pagi Andia. Andia tahu kenapa Andia dipanggil itu ke depan? Kenapa? Andia tahu tadi Andia main HP di kelas. Apakah itu merupakan suatu kesalahan? Jadi kalau Andia memainkan HP di kelas itu merupakan kesalahan. Nah, Ibu tahu bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Begitupun dengan Ibu. Ibu pernah memainkan HP di kelas. Tapi di sini kita sekarang bukan mencari siapa yang salah. Kita di sini sekarang ingin mencari solusi supaya Andia tidak memegang HP atau memainkan HP di kelas lagi ya. Nah, kira-kira pasti Andia membuka HP di kelas itu ada alasannya. Boleh tahu kenapa alasannya? Main game? Jadi Andia memainkan HP di kelas itu hanya untuk main game. Kira-kira apakah memainkan HP itu merupakan keyakinan kelas kita? Andia masih ingat apa aja keyakinan kelas kita? Apa aja coba? Terus? Iya. Jika Andia masih tahu, masih ingat tentang keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Andia lakukan ke depan supaya tidak mengulangi lagi kesalahan? Menyimpan HP ketika sedang di kelas. Nah, baiklah Andia, kalau memang itu yang akan Andia lakukan ke depan, Ibu doakan semoga Andia selalu menjadi anak yang soleha, selalu menjadi anak yang mentaati setiap peraturan yang ada di sekolah ini. Terima kasih Andia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy, siswa dari SDN Mekarwangi 1. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum ketika datang kesiangan. Saya hanya dibilangin dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Septiani, siswi dari SDN Mekarwangi 1. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum ketika main HP di kelas. Saya hanya dibilangin dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.